Paniokrokusumo adalah putra dari pasangan Mas Jolang atau Prabu Haryokrowati dengan Ratu Mas Adidyah Banowati. Sultan Agung merupakan cucu dari Sutawijaya, raja pertama Kerajaan Mataram yang bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Saidin Panatagama. Nama sebenarnya dari Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan nama Raden Mas Rangsang. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Sultan Agung di samping sebagai sultan, ia juga sebagai senopati ing Ngalaga, panglima perang yang terampil dalam membangun negerinya dan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar. Sultan Agung dikenal juga sebagai Panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan, sehingga rakyat sangat patuh dan hormat kepada sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kebudayaan mengalami kemajuan. Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Perpaduan unsur budaya itu dapat dilihat di antaranya pada perayaan Sekaten untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sultan Agung di samping dikenal sebagai raja, juga dikenal sebagai pejuang, budayawan, dan filsuf, peletak pondasi kejawen. Kebijakan Sultan Agung kemudian mempengaruhi dalam perkembangan budaya Jawa. Di bawah kekuasaan Sultan Agung, Kerajaan Mataram berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke berbagai daerah. Pada tahun 1615, Sultan Agung berhasil menguasai Wirasabah atau sekarang dikenal dengan nama Mojokerto. Kemudian tahun 1617 dapat menguasai Lasem dan Pasuruan, dan pada tahun 1620 Sultan Agung berhasil menguasai Tuban. Selanjutnya pada tahun 1622 Sultan Agung melakukan penyerangan lintas laut Jawa untuk menundukkan sekutu Surabaya di Kalimantan Selatan, yaitu Sukadana. Selanjutnya pada tahun 1624 Sultan Agung berhasil menguasai Madura, dan berselang setahun kemudian pada tahun 1625 Sultan Agung berhasil menguasai Surabaya. Di samping menguasai dan menyatukan berbagai daerah di Jawa, Sultan Agung juga merupakan penguasa lokal pertama yang berani menentang dan berusaha mengusir VOC yang kala itu dipimpin oleh Jan Peterson Kun di Batavia. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia itu dilakukan dua kali. Serangan pertama terhadap VOC di Batavia, Sultan Agung mengerahkan 10.000 prajurit Mataram dan menunjuk Tumenggung Bahurekso sebagai pimpinannya. Serangan pertama itu kemudian dilakukan pada tanggal 22
1628. Akan tetapi dalam penyerangan itu pasukan Mataram dapat dipukul mundur oleh pasukan POC. Pada tanggal 26 Oktober 1628, kubu pertahanan Tumenggung Bahurekso berhasil direbut oleh POC dan Tumenggung Bahurekso gugur dalam pertempuran itu. Kegagalan penyerangan pertama itu disebabkan kalahnya persenjataan dan kurangnya dukungan logistik. Selanjutnya berpedoman pada kegagalan penyerangan pertama ke Batavia, Sultan Agung kemudian kembali memerintahkan untuk penyerangan kedua. Selanjutnya diberangkatkanlah 2 kali pasukan dari Mataram. Pasukan pertama diberangkatkan pada bulan Mei 1629 yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Kemudian pasukan kedua diberangkatkan bulan Juni 1629 dipimpin oleh Adipati Juminah. Keseluruhan pasukan yang berangkat menyerbu Batavia pada saat itu sebanyak 14.000 orang prajurit. Penyerangan kedua itu telah didukung dengan logistik yang cukup agar tidak gagal seperti penyerangan pertama. Dengan didirikannya lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Akan tetapi rupanya mata-mata Belanda berhasil menemukan dan selanjutnya memusnahkan semua lumbung-lumbung padi tersembunyi itu. Keadaan itu menyebabkan pasukan Mataram kekurangan perbekalan, ditambah lagi dengan adanya wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda pasukan Mataram. Keadaan itu menjadikan kekuatan pasukan Mataram menjadi lemah, yang akhirnya menyebabkan penyerangan kedua ke Batavia itu pun mengalami kegagalan. Selanjutnya setelah kegagalan penyerangan terhadap POC di Batavia, Sultan Agung mencoba menjalin hubungan dengan Portugis untuk bersama-sama menghancurkan POC. Akan tetapi hubungan antara kerajaan Mataram dengan Portugis itu pada tahun 1635 kemudian diakhiri karena Sultan Agung menyadari bahwa posisi Portugis di Nusantara sudah melemah akibat kekalahan-kekalahannya selama menghadapi POC. Kemudian menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Sultan Agung kemudian membangun Astana Imogiri yang akan dipakai sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram. Astana Imogiri itu kemudian dipakai sebagai pemakaman, dimulai dengan pemakaman Sultan Agung yang wafat tahun 1645. Selanjutnya Sultan Agung diganti oleh putranya yang bernama Raden Mas Saidin sebagai Raja Mataram dengan gelar Amangkurat pertama. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung kemudian ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106 garing TK garing 1975 tertanggal 3 November 1975. Itulah cerita
ada penyampaian yang kurang